Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi katakan rencana pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu yang tepat. Hal ini diungkap Al-Habsyi usai pertemuan PKS dengan jajaran Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Sekjen PKS meminta semua pihak melihat perkembangan ke depan. Saat ini PKS belum mengambil sikap apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau oposisi. Ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sudah dicatat. Kita lihat aja tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Presiden terpilih Prabowo Subianto terus membangun komunikasi dengan sejumlah parpol di luar koalisi. Kemarin, Prabowo menerima Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lantas, parpol mana lagi yang akan dirangkul Prabowo selain Nasdem dan PKB? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Jonah, setelah Nasdem, PKB, parpol mana lagi yang akan dirangkul koalisi Prabowo Gibran? Ya, Friska, ini menjadi pertanyaan sangat menarik kalau kita lihat dari adanya dinamika politik partai PKB, Nasdem sudah mendekat dan sekarang partai mana lagi akan mendekat, maka teka-teki ini sebenarnya sudah bisa terjawab dikarenakan kalau kita lihat statement PKS beberapa waktu belakangan ini sudah terlihat sekali bahwa terlihat sudah mulai mengarah khususnya ke arah koalisi Prabowo. Apakah besok sudah mulai akan terlihat adanya pertemuan atau tidak, ini masih menunggu kedatangan Prabowo khususnya ke kantor PKS di mana rencananya PKS akan melaksanakan hal bihalal. Apalagi kalau kita lihat dari Sekjen PKS yang mengatakan bahwa akan menggelar karpet merah, ini seperti memberikan kode atau seperti memberikan tanda bahwa kedatangan Prabowo ini sangat ditunggu. Tapi apakah ini menjadi sinyal bahwa PKS akan masuk koalisi? Ini sebenarnya masih menunggu hari esok atau masih biar tanya. Kalau kita lihat adanya koalisi Prabowo yang sebenarnya cukup besar, kalau kita ada Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN dan juga dari Partai Demokrat, ditambah lagi dengan masuknya Nasdem, ada juga PKB yang terlihat sudah semakin hangat, dan ditambah lagi satu partai yang masih beda tanya. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana koalisi Prabowo ini sangat gemuk dan sebenarnya ini kalau kita lihat dari mungkin dari check and balance atau mungkin dari dinamika sebenarnya ini kurang baik. Tapi kita tunggu saja besok apakah ini akan ada seperti lampu hijau, mungkin adanya mungkin partai PKS atau mungkin ada partai lain yang mungkin di luar itu yang mungkin akan gabung. Kita masih melihat kedatangannya besok, apalagi kalau kita lihat PKS sendiri akan melaksanakan hal lebih halal. Rizka. Nah, Jonah menanggapi soal kemungkinan koalisi gemuk dari pemerintahan Prabowo Gibran yang dikhawatirkan tadi tidak ada fungsi checks and balances yang maksimal. Apa jawaban Gerindra, apa jawaban TKN soal kemungkinan ini? Ya, Friska, betul sekali ya. Memang kalau kita lihat fungsi DPR ini sebagai check and balance atau sebagai rebalancing. Kalau kita lihat komposisi kursi dari koalisi Prabowo Gibran ini sangat gemuk, bahkan sudah melampaui dari 50%. Apakah ini akan mungkin seperti melanggar atau tidak memenuhi dari check and balance? Sebenarnya ini menunggu waktu ya, atau masih menunggu apakah nanti ketika pertemuan di jalan. Namun kalau kita lihat dari statement beberapa partai politik, dari Partai Demokrat sendiri mengatakan ini tidak masalah, ini menunjukkan bagaimana kemampuan atau kekuatan dari koalisi, sedangkan dari Partai Gerindra sendiri menganggap bahwa masuknya seperti PKB ataupun masuknya Nasdem ataupun nanti ada satu partai lagi, ini bagaimana menunjukkan kekuatan atau kapabilitas dari kepemimpinan Prabowo Gibran. Meskipun banyak pihak yang menilai bahwa ini tidak baik dari fungsi DPR sebagai check and balance dikarenakan tidak ada oposisi ataupun tidak ada yang mengkritik, dikarenakan DPR sendiri nanti dianggap sebagai tukang stempel atau sebagai pihak yang mengiyakan saja. Jadi tidak ada seperti yang fungsi pengawasan, seperti fungsi asasi dari DPR sendiri. Jadi memang ini juga menjadi tanda tanya kalau kita lihat dari partai yang tersisa, khususnya yang memenuhi syarat dari parliamentary threshold yang masuk ke DPR, hanya tersisa seperti PDIP dan juga PKS. Ini seterusnya ini sebenarnya tidak baik dalam fungsi check and balance khususnya DPR. Kita masih menunggu, apalagi kalau kita lihat pemerintah baru sendiri akan masuk di bulan 10. Kita masih melihat dinamika seperti apa, apakah nanti akan ada mungkin fenomena baru atau mungkin ada mungkin pemecahan baru terkait dengan
fungsi DPR sebagai check and balance agar pemerintahan baru, khususnya pemerintah 2024, presiden terpilih, wakil presiden terpilih Prabowo Gibran ini bisa menjalankan fungsi dengan baik dan DPR juga bisa menjalankan fungsi check and balance. Terima kasih Jona Hamonangan langsung dari Kertanegara Jakarta Selatan, kediaman Prabowo Subianto.